Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Desi. Perkenalkan nama saya Siti Munawarotunisa. Saya biasa dipanggil Ica oleh teman-teman saya. NIM saya adalah 44240182, kelas 442B25, peminatan PR dari UBSI Cengkareng. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan secara singkat saja tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Presentasi ini saya ambil mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi yang dimana konflik yang berlangsung lama di Palestina itu memberikan dampak besar terhadap ekonomi dunia. Ketidakstabilan di Timur Tengah menyebabkan harga minyak melonjak yang memicu kenaikan barang dan jasa di seluruh dunia. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak pasti dan membuat pasar keuangan mengalami tekanan sehingga investasi asing menurun dan bank sentral terpaksa menyesuaikan suku bunga. Nah, di situ juga Palestina sendiri, genosida telah merusak infrastruktur ekonomi, memperburuk bisnis, kemanusiaan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Akibat dari semua ini, dunia menghadapi risiko yang sangat besar, meningkatkan utang negara, serta semakin besar kesenjangan sosial antara negara kaya dan negara miskin. Bisa kita lihat dulu negara kaya dan negara miskin yang dimana ekonomi tersebut itu sudah jelas sangat berbeda dari keuangannya, finansialnya. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini konflik Palestina dan Israel itu adalah salah satu konflik yang terpanjang sampai saat ini pun. Ada beberapa keviralan yang telah terjadi tentang Palestina dan Israel. Oke, jadi saya akan jelaskan lagi. Selain dampak pada geopolitik, konflik ini juga mempengaruhi ekonomi global, menghambat perdagangan, menekankan harga minyak yang tadi saya di awal sebutkan, dan menciptakan ketidakpastian finansial. Jadi di bidang ekonomi, dampak konflik ini terlihat dalam penurunan harga minyak, gangguan perdagangan internasional. Lalu Israel sendiri tuh bergantung pada dukungan ekonomi dan teknologi dari Amerika Serikat. Dukungan ini diperoleh melalui lobby Zionis yang memengaruhi kebijakan Amerika dalam menangani isu Palestina dan Timur Tengah. Sebagian negara dengan pengaruh besar dalam ekonomi dunia, serikat memainkan peran penting dalam dinamika global. Nah, oleh karena itu, perekonomian dunia akan tetap mengalami ketidakstabilan hingga konflik Palestina-Israel mereda. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak ekonomi dan konflik tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja secara singkat tentang grafik yang terjadi dari tanggal 19 Januari sampai dari Januari 2019 sampai Oktober 2023. Jadi itu di sini harga minyak mengalami penurunan pada awal Covid 2020. Itu mencapai penurunannya itu mencapai $18.084 per barel. Nah, di sini juga ada faktor utama yang mempengaruhi adalah pandemi COVID-19. Oke, kuncinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan di banyak negara menggunakan minyak, serta keputusan Arab Saudi untuk menurunkan harga jual minyak agar penggunanya itu lebih luas dan lebih leluasa. Namun, harga minyak kembali melonjak pada pertengahan 2022 dan 2023, mencapai $114,67 dan $90,79 per barel. Nah, di sini peningkatan ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Nah, di sini juga ada serangan Hamas tuh dan respons keras dari Tel Aviv yang berujung pada pemberantai warga sipil di Gaza. Di sini juga konflik yang telah berlangsung itu lebih dari 1 abad. Nah, itu juga berdampak pada ekonomi global.
Untuk 7 Oktober 2023, Israel mengklaim bahwa sekitar 3.100 roket telah ditembakkan dari Gaza. Nah, dengan sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat lebih dari 1.000 roket. Jika ketegangan meluas hingga melampaui perbatasan Gaza dan terjadi embryo minyak seperti pada 1973, harga minyak di dunia diperkirakan dapat mencapai $157 per barel. Nah, di sini itu ada Gil Abbon menerbitkan riset yang berjudul Natural Resources of Palestine yang mengidentifikasikan 3 sumber daya alam potensi di Palestina. Nah, itu salah satu itu ada sumber daya mineral, namun ia menyatakan bahwa Palestina tidak memiliki kekayaan mineral yang tinggi. Sumber daya yang ditemukan di wilayah tersebut meliputi kapur, basal, tembaga, mangan, dan aspal yang pada masa itu belum memiliki nilai ekonomi yang efisien. Nah, di sini juga ada konflik Palestina dan Israel telah menyebabkan gangguan perdagangan internasional dalam berbagai aspek. Nah, yang pertama tuh di sini saya akan menjelaskan tentang konflik pembatasan pergerakan barang. Nah, di sini tuh ada contohnya akan saya sebutkan contohnya. Pemeriksaan ketat itu salah satu contoh dari pembatasan pergerakan barang. Terus penutupan pembatasan di wilayah Palestina yang didukung penghambat arus perdagangan, lalu merugikan bisnis serta ekonomi lokal. Lalu yang kedua, konfliknya itu ialah dampak pada logistik dan rantai pasokan. Jadi di sini tuh ketidakpastian akibat konflik mengganggu distribusi global, mempengaruhi industri seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan, serta menyulitkan perusahaan dalam memperoleh bahan baku dan mengekspor produk-produk dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar negeri. Seperti itu. Di sini yang ketiga saya akan sebutkan tentang gangguan di pelabuhan dan perbatasan. Jadi konflik ini menyebabkan ketidakpastian di pelabuhan dan pembatasan penting bagi perdagangan internasional, demokratis, lalu serta pembatasan wilayah memperlambat aliran barang. Contohnya seperti batas wilayah laut Samudra Pasifik dan batas wilayah Papua New Guinea itu dibatasi. Contohnya seperti itu. Jadi untuk pengiriman barang atau pangan itu akan lama dan lebih sulit gitu. Itu contohnya aja ya. Contohnya seperti itu. Di sini yang keempat adalah fluktuasi harga dan pasokan. Ketidakstabilan politik dan kemakan memicu perubahan harga serta pasokan barang, terutama minyak, produksi pertanian, dan bahan baku industri yang berdampak pada pasar global. Nah, di sini juga saya akan jelaskan poin utama dari judulnya adalah dampak genosida. Nah, jadi dampaknya ini menyebabkan lonjakan harga minyak hingga $150 per barel yang berdampak pada global dan kenaikan harga pangan. Lalu yang kedua, ketidakstabilan di Timur Tengah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan utang publik. Negara yang bergantung pada impor minyak dari kawasan ini mengalami tekanan ekonomi. Nah, misalnya pada 1973, embryo minyak Arab menyebabkan krisis energi di Amerika Serikat dan negara-negara barat yang mengakibatkan resesi ekonomi dan lonjakan harga bahan pangan. Lalu yang ketiga, itu kondisi pasar keuangan juga terguncang akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik. Nah, di sini juga inflasi ini yang memicu oleh kenaikan harga minyak. Lalu seperti Indonesia dan India yang mengalami penurunan arus modal dan pelemahan nilai tukar mata uang. Jadi kesimpulannya yang saya sudah presentasikan itu, konflik Palestina telah memberikan dampak luas terhadap ekonomi global akibat ketidakstabilan berkepanjangan di Timur Tengah.
Genosida di Palestina tidak hanya menekan banyak korban jiwa, tetapi juga menghancurkan ekonomi, memperburuk krisis kemanusiaan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Konflik ini menyebabkan lonjakan harga minyak yang mendorong inflasi global dan meningkatkan biaya hidup, terutama bagi negara yang bergantung pada impor energi. Selain itu, gangguan terhadap perdagangan internasional, ketidakpastian pasar keuangan itu juga mengalami penurunan. Nah, di sini juga Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, mereka berperan penting dalam dinamika di konflik melalui dukungan terhadap Israel, baik secara ekonomi maupun politik. Lobby Zionis di Amerika itu turut mempengaruhi kebijakan internasional berkaitan Palestina dan Timur Tengah. Perekonomian dunia akan tetap terguncang hingga konflik ini menemukan solusi yang baik. Kesadaran global tentang dampak ekonomi ini akan mendorong diplomasi dan menyelesaikan konflik demi kestabilan ekonomi, politik yang lebih baik. Oke, sekian presentasi pendidikan agama Islam saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.